Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat pagi dan juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu, jikalau pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan saya juga dari Depo Manggata Mojopahit boleh kembali hadir di Kabupaten Sukoharjo ya. Saya menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan, atas waktu yang Bapak Ibu berikan untuk boleh bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Sedikit yang ingin saya sampaikan pada saat ini Bapak Ibu, Sukoharjo ini kan sudah beberapa kali saya masuk di kabupaten ini ya. Ini yang datang paling banyak orang baru atau orang lama kira-kira? Baru ya, campur. Sebenarnya kan begini, kalau orang-orang lama kan biasanya sudah hafal. Sudah sering ketemu saya, apalagi Bapak Ibu kan tahu semua dari radio rata-rata. Betul nggih? Bapak Ibu ngeloni radio. Jadi nanti begini, satu yang sering kali dilupakan orang. Ketika Bapak Ibu cuma mendengarkan radio, kan sebenarnya banyak pesan-pesan moral yang ingin saya sampaikan di sana. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa sehat tanpa obat. Nah, pada kesempatan ini saya minta tolong. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mungkin berbulan-bulan atau beberapa tahun sudah mengikuti saya di radio atau sudah ketemu pada waktu talk show dan lain sebagainya. Saya pesankan satu Bapak Ibu, ini mari kita berguna bagi banyak orang. Artinya begini, apa sih bagaimana dan mengapa kita harus berguna bagi banyak orang? Berguna bagi banyak orang bukan saja kalau kita bisa membuat sesuatu bagi banyak orang. Tetapi berguna bagi banyak orang, kalau Bapak Ibu penting, saya katakan jujur, kesehatan adalah sesuatu yang sering kali dilupakan orang. Tapi percayalah, kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Coba bayangkan, apa gunanya kita memiliki semuanya, tetapi tubuh kita sendiri sakit, tidak enak. Kemudian yang kedua, banyak orang gara-gara kepingin dia berhasil, dia melakukan segala cara, pada akhirnya setelah dia tercapai bisa sukses, bisa menjadi tanda kutip orang yang berhasil. Tetapi seringkali yang gagal adalah dia menjadi sakit. Saya minta maaf saya katakan itu sia-sia, itu percuma. Karena itu betapa pentingnya sakit itu tidak baik bagi kita. Bapak Ibu kalau sudah tahu sakit itu tidak enak, pagi hari ini saya minta tolong. Bukan mengenalkan produk saya, tidak sama sekali, jangan dikenalkan produk saya. Karena apa? Barangnya sudah kurang-kurang. Seringkali jenengan kalau beli barang kan sering tidak ada ya, betul atau tidak? Betul. Produksi kita sudah bukan karena kurang, bukan karena apa, memang sengaja kita batasi. Karena goal kami, tujuan kami, jenengan betul-betul bisa sehat tanpa obat. Walaupun itu tidak mungkin. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita bisa sehat tanpa obat, itu adalah manfaat terbesar yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Bagaimana caranya? Bapak Ibu kalau sudah hafal suara saya di radio, saya minta tolong pagi hari ini saya tekankan lagi. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah nanam sendiri untuk keperluan obatnya? Mungkin seledri, tanam sendiri, jahe merah, sudah tanam sendiri, sudah banyak atau belum? Apa susahnya kira-kira? Susahnya cuma satu, kadang-kadang aras-arasen. Betul atau tidak? Begini loh Bapak Ibu, mungkin hari ini harganya murah, kacang panjang, seledri, blembing, timun, terus habis gitu jahe merah, kunir putih. Mungkin hari ini harganya masih murah. Tapi saya minta tolong bukan murahnya itu yang penting. Begini, untuk mencapai manusia yang sehat, kita harus perlu bergerak. Kita perlu beraktivitas, kita perlu melakukan kegiatan.
Orang sakit tidak hanya dengan tidur, diam, dia sembuh, tidak. Dia harus bergerak. Bergeraknya bagaimana? Coba bayangkan, ini mimpi saya. Kalau seandainya setiap orang itu mau bergerak, mau tanam-tanam di polybag, mau tanam-tanam di depan rumah, mau tanam-tanam di sekeliling rumah, terus dengan satu niatan di dalam hati berkata begini, mudah-mudahan siapapun, baik keluarganya, baik anaknya, mungkin tetangganya yang sakit, Bapak Ibu bisa tolong, bisa berikan kepada mereka. Pasti saya katakan jujur, di dalam hatinya Bapak Ibu akan ada rasa semangat untuk berbagi. Betul apa mboten? Dan itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Yang kedua, syukur-syukur Bapak Ibu bisa menolong tetangganya yang sakit, mungkin minta maaf. Ya kalau semua punya uang, kalau tidak punya uang, ketika Bapak Ibu bisa menolong itu adalah amalan yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa saya katakan amal yang luar biasa? Kalau beri kepada orang yang bisa bales, itu tidak ada gunanya. Karena Bapak Ibu sudah dapat upahnya di bumi. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa menolong orang yang tidak bisa bales, pahalanya besar di surga. Betul apa mboten? Karena itu kalau saya ngajari, kalau Bapak Ibu hari ini sakit, saya minta tolong. Mari kita berguna bagi banyak orang. Berguna bagi banyak orang di bumi, tetapi juga memberikan manfaat bagi kita nanti di akhirat. Karena apa Bapak Ibu? Hidup kita ketika kita berguna, yang perjelas yang satu saya katakan, rezeki kita akan dilapangkan. Semua program saya adalah program kegiatan sosial Bapak Ibu. Saya sendiri keliling kemana-mana dengan tujuan saya sudah tidak mencari uang, saya cuma bagaimana bisa menolong banyak orang. Ketika saya melakukan itu, saya melihat satu, rezeki saya dilapangkan. Dan saya yakin ketika Bapak Ibu juga melakukannya, rezekinya juga akan dilapangkan. Saya mengerjakan ini bukan setahun, 2 tahun, sudah bertahun-tahun. Terus yang kedua, manfaatnya. Ketika kita melihat orang lain bisa sembuh, ketika melihat orang lain bisa menjadi lebih baik, itu adalah nilai yang tidak ternilai harganya bagi saya. Saya kasih contoh. Saya ini orang buat jamu Bapak Ibu. Buat pabrik, saya punya pabrik jamu, pabrik obat tradisional. Tapi mungkin saya katakan jujur, satu-satunya pabrik obat yang larang jualan obat itu kan saya. Betul atau enggak? Terus yang kedua, satu-satunya yang ngasih resep kan saya. Kenapa saya kasih resep? Goal saya jenengan semua bisa membuat sendiri tanpa beli obat. Saya ulangi, jenengan bisa membuat sendiri tanpa beli obat. Kenapa kok saya katakan ini? Karena saya tahu kalau seandainya semua tergantung ke kami dari Depo Manggata Mojopahit, ini tidak akan menyelesaikan masalah apa-apa. Tetapi ketika Bapak Ibu semua sadar pentingnya kesehatan, sadar pentingnya hidup sehat, Bapak Ibu minimal satu, ayo selamatkan keluarganya sendiri-sendiri. Mungkin tidak usah satu RT, tidak usah satu desa, satu rumahnya Bapak Ibu sendiri, anaknya, cucunya, mantunya, semua diajari hidup sehat. Supaya apa? Supaya tidak perlu sakit. Kalau Bapak Ibu sudah sakit, sudah pernah konsumsi produk saya, ini sebagai pengalamannya. Besok diceritakan ke anak-anaknya, ayo hidup sehat tanpa beli obat. Eco tamboten kira-kira bisa napa mboten? Harusnya bisa. Tapi jangan nanti berkata begini, Pak itu enggak praktis. Yang praktis itu keluar uang 5.000 dapat barefit itu praktis gitu nje. Tapi saya minta tolong, uang hari ini penting Bapak Ibu, tapi percayalah kesehatan jauh lebih penting. Terus yang kedua, ini sesuai tema yang diberikan ke saya tentang manfaat Bama Visio terhadap kesehatan tulang. Daerah sini yang sakit tulang banyak atau tidak? Yang keluarnya pegel, linu, kakinya tidak bisa ditekuk, banyak nje. Begini, orang sakit tulang itu harusnya tidak perlu Bapak Ibu. Kalau tidak kasep, Bapak Ibu akan cepat sembuhnya. Kenapa sih tidak perlu? Begini, vitamin D dalam tubuh kita itu sebenarnya gratis. Kenapa sih matahari itu bersinar sepanjang hari?
Satu, sumbernya untuk memperkuat tulang itu vitamin D. Tapi yang menjadi masalah satu, kenapa sih banyak orang mengalami keropos tulang? Keropos tulang itu penyebabnya ada beberapa. Kalau ibu-ibu pada waktu hamil, dia kan butuh banyak vitamin D. Pada banyak butuh vitamin D atau kalsium, tubuh harusnya dapat. Tapi dia tidak dapat, akhirnya tubuh mengambil dari tulang belakang. Karena itu banyak ibu-ibu nanti keluarnya satu, tulang belakangnya sakit, setelah tulang belakangnya sakit nanti dengkulnya jadi sakit. Kenapa sih yang paling banyak orang yang sakit persendian terutama dengkul dan tulang belakang itu ibu-ibu? Karena ibu-ibu pernah hamil. Hamil itu bayangkan, anaknya bapak ibu ada tulangnya kan? Tahu enggak tulangnya itu diambil dari mana? Harusnya dari makanan. Tetapi kalau makanannya tidak cukup, dia akan ambil dari tulangnya bapak ibu. Berapa kilo tulangnya anak-anak kita? Tulang itu bisa banyak kilo, paling tidak itu sekitar 1 atau 2 kilo. Makanya saya tuh heran dengan orang-orang, minta maaf ya, orang-orang di pelosok bapak ibu yang anaknya masih 12, masih 10 begitu itu ya. Yang heran satu, ibunya paling rata-rata bungkuk sih, semuanya rata-rata bungkuk. Tahu bungkuk ya? Bungkuk semua. Kenapa bisa bungkuk? Karena kekurangan vitamin D dan kekurangan kalsium. Tapi maklum, coba kalau anaknya 10 itu berarti diambil 10 kilo. Padahal tulangnya ibunya aja enggak sampai 10 kilo. Betul apa mboten? Nah, karena itu bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami keropos tulang? Yang pertama, sebelum sakit, sering-seringlah makan makanan yang banyak mengandung kalsium dan vitamin D. Itu ada di mana? Dulu waktu kita masih muda, itu ada di sayur-sayur yang berwarna hijau. Nah, tapi masalahnya satu, kalau sudah cukup tua, sayur-sayur yang berwarna hijau adalah sumber penyakit asam urat. Akhirnya semakin dihindari. Begini kronologisnya Bapak Ibu. Anak-anak kita yang usia 0 sampai 25 tahun sampai 27 tahun itu sangat butuh kalsium, sangat butuh vitamin D. Dari mana bahan itu diperoleh? Usahakan dari sayuran-sayuran yang berwarna hijau, terutama hijau tua. Hijau tua itu paling banyak kalsiumnya, vitamin D-nya dari mana? Daunnya singkong. Daun singkong itu paling banyak vitamin D-nya. Jadi kalau kadang-kadang kenapa sih petani-petani di desa itu ototnya kuat, tulangnya kuat kan gitu kan? Karena waktu makan senengannya ngeramban. Sehingga dia kuat, giginya juga kuat. Berbeda dengan orang-orang yang di kota. Kalau hari ini paling banyak masakan yang pakai daun singkong itu orang-orang dari Padang. Karena semua nasi Padang pasti jual dengan daun singkongnya. Tapi itu maksimal sampai umur 27 tahun Bapak Ibu. Setelah umur itu tidak boleh terlalu banyak. Nanti jadi asam uratan semuanya. Kenapa kok bisa timbul jadi ke asam urat? Sebenarnya sepele. Kalau dulu pekerjaannya banyak, pada waktu sudah agak tua, sudah agak enak, semuanya sudah ada, pekerjaannya dikurangi. Sehingga yang terjadi malah sakit. Terus yang kedua, apalagi yang menjadi sumber vitamin D dan kalsium. Yang paling penting lagi adalah ikan. Kalau boleh lagi bisa tahu pun juga ada di situ tapi tidak terlalu banyak. Tapi paling bagus adalah tadi ada ikan, ada sayur hijau dan tahu. Tapi Bapak Ibu begini, semua sumber vitamin D juga banyak mengandung purin atau mineral. Bagaimana cara ngatasinya supaya tidak sakit? Kalau sudah sakit, sayuran hijau kan tidak boleh. Ganti dengan sayuran hijau muda. Hijau muda Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dengar di radio, tidak semua sayuran hijau muda yang saya rekomendasi. Yang saya rekomendasi biasanya buah pepaya muda, betul ya. Terus labu siem. Kalau di sini bilang apa? Jepang atau labu siem? Jepan, gitu ya. Terus habis gitu waluh seperti itu ataupun gambas. Di dalam tanaman-tanaman tersebut ada juga mengandung kalsium tapi walaupun sedikit.
Bapak Ibu kalau sudah tua jangan banyak makan kalsium karena akan dibuang. Terus yang berikutnya lagi, apa sih yang harus dilakukan supaya kita tetap tidak keropos tulang? Vitamin-vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K adalah vitamin yang harus ada dan dia harus dilarutkan di dalam lemak. Dia tidak akan terurai ketika lemak kita kurang. Lemak ini dari mana? Karena itu saya menghadirkan Bama VCO. Bama VCO ini adalah produk, kalau dulu Bapak Ibu kenal Halmavico, Bama VCO adalah produk dari VCO yang saya olah. Bedanya satu, kalau dulu Halmavico itu berasal dari Halmahera, VCO-nya, tapi kalau Bama VCO ini saya olah VCO-nya dari Nias. Pekerjaan saya Bapak Ibu begini, pekerjaan saya itu membantu petani. Jadi obat ini, herbal ini hanya salah satu pekerjaan saya. Pekerjaan saya yang kedua adalah mencetak orang menjadi petani. Di Nias ini ada satu desa yang miskin Bapak Ibu, satu kampung ini semua isinya pohon kelapa. Pada waktu dulu terjadi tsunami di Aceh, Nias juga salah satu yang kena. Satu desa ini juga habis. Akhirnya di sana mendapat bantuan membangun pabrik VCO. Tapi masalahnya satu, pabriknya bisa ada oleh pemerintah daerah, sudah disupport, masyarakat sudah diajari, tapi masalahnya adalah tidak bisa memproduksinya. Karena itu salah satu cara yang saya pakai untuk membangun perekonomian daerah atau desa, saya adopsi desa ini. Jadi saya bantu desa ini dengan cara apa? Seluruh masyarakatnya mereka produksi VCO. Yang produksi bukan masyarakat. Masyarakat jual kelapanya, VCO-nya di pabrik ini saya yang beli semuanya. Sehingga apa yang terjadi? Ekonomi di sana mulai bergerak Bapak Ibu. Jadi semua produk-produk saya hampir Bapak Ibu adalah motivasinya adalah membangun daerah. Seperti misal kalau Bapak Ibu tahu Revam, ada Binutrio, begitu ya. Dua produk ini adalah produk yang saya buat untuk mengadopsi satu daerah di daerah Halmahera, di daerah Tobelo sana. Kalau Bama VCO ini dari daerah Nias. Nanti daerah mana lagi pasti keluar produk-produk yang lain. Harapan saya satu, ketika kita bisa saling tolong menolong, saling bantu membantu, maka yang terjadi adalah kita akan mendapatkan manfaat semuanya. Kita akan berguna bagi semuanya. Terus kenapa sih Bama VCO baik untuk tulang? Ketika Bapak Ibu mengkonsumsi Bama VCO, karena di dalamnya juga ada VCO, dan VCO ini bisa mengurai vitamin D, supaya vitamin D ini bisa nempel di tulang. Bapak Ibu banyak makan kalek, banyak makan kapur, kalau tidak ada lemak yang membawanya tidak akan nempel. Kemudian yang kedua, seperti orang ngelas Bapak Ibu, tulang itu anggap aja besi gitu ya. Kalau besi itu retak, besi itu keropos, dikasih dengan besi berikutnya. Cara nempelkannya butuh sinar matahari. Jangan pernah berpikir kalau Bapak Ibu nanti sudah banyak makan vitamin D, banyak makan kalsium, tapi kenapa tulangnya tetap keropos? Karena butuh matahari. Nah, kalau tidak kena matahari, yang terjadi adalah tulangnya tetap keropos. Terus yang menjadi masalah begini, ayo kita lihat anak-anak kita hari ini. Kalau kena matahari senang atau tidak Bapak Ibu? Senang Pak, matahari itu kalau di desa panas, tapi kalau matahari di kota itu dingin, betul ya? Senangnya jalan-jalan di bawah matahari yang panas atau yang dingin? Yang dingin, jalan-jalannya di mall. Sekarang ini senangnya jalan-jalan di matahari yang dingin. Kalau matahari yang dingin tidak bagus untuk tulang Bapak Ibu. Saya jamin. Tapi matahari yang panas akan bagus untuk tulang. Terus yang kedua, coba bayangkan. Anak-anak kita senang tidak konsumsi sayur dan buah? Jarang. Bagaimana mungkin tulangnya akan kuat? Bagaimana mungkin tulangnya akan tetap kokoh? Apalagi Bapak Ibu minta maaf, yang perempuan. Yang perempuan itu saya minta tolong. Kalau Bapak Ibu punya anak perempuan, ajari dari sekarang banyak makan sayur, terutama yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium.
Supaya apa? Besok pada waktu dia punya anak supaya tidak keropos tulangnya. Tadi di awal sudah saya jelaskan, karena itu saya minta tolong. Ayo kita bantu penyelamatan, minimal untuk keluarga kita sendiri. Bama Visio tugasnya untuk apa sih Pak? Bama Visio ini tugasnya hanya membantu saja. Jadi vitamin D yang Bapak Ibu sudah makan ditambah dengan Bama Visio akan didistribusikan ke tulang-tulang yang keropos, tulang-tulang yang tidak betul. Setelah itu butuh sinar matahari sedikit, maka yang terjadi tulangnya akan menjadi pulih. Yang menjadi masalah kalau sudah terlanjur sakit, lah ini yang sudah masalah. Kalau asam urat Bapak Ibu, ada enggak yang sudah tumbuh jalu di sini? Tahu tumbuh jalu enggak? Tumbuh jalu itu kakinya terutama di polok, terus di persendian bengkak Bapak Ibu. Bengkaknya tulangnya menebal. Jadi kalau sudah tulang sampai menebal, itu kenapa kok bisa seperti itu? Itu pasti asam uratnya tinggi. Nah, kenapa tadi saya katakan asam urat dengan sayuran hijau itu adalah sumber vitamin D sebenarnya. Tapi kalau masih sehat, tapi kalau sudah sakit itu masalah. Karena itu yang perlu diantisipasi. Kenapa sih saya sering rekomendasi? Kalau sudah sakit seperti itu, saya kasih mensi, saya kasih susu, sama saya kasih sprit gitu ya. Sebenarnya ada dua yang tidak sehat. Susu itu sebenarnya saya tidak ambil susunya Bapak Ibu. Susu itu saya ambil lemaknya. Full cream, itu bukan susu sebenarnya. Kalau saya bilang susu melek itu bukan susu. Itu saya cuma ambil lemaknya. Itu susu yang dibuat bukan dari susu, tapi dibuat dari lemak. Lemak apa? Lemak nabati. Jadi kalau ada orang bilang susu itu kan susu, bukan, bohong. Makanya Balai POM kemarin sudah tegaskan susu melek itu bukan susu, tapi lemak yang dikasih gula. Jadi kenapa saya ambil itu? Saya ambil lemaknya, full creamnya. Yang kedua, kenapa pakai sprit gitu ya? Kalau Bapak Ibu saya kasih yang lainnya nyarinya lebih susah. Kalau sprit beli di toko-toko banyak atau tidak? Banyak. Tapi minta maaf, jangan diminum 1 botol, tambah keropos tulangnya. Minumnya 1 hari cuma 3 sendok. Jadi beli 1 botol itu untuk 1 bulan Bapak Ibu. Kenapa kok begitu? Di dalam sprit itu adalah soda. Soda itu adalah kapur. Kapur itu adalah bahan yang banyak mengandung kalsium dan vitamin D. Soda dicampur dengan lemak, dicampur dengan mensi juga, mereka akan terurai menjadi partikel-partikel sederhana yang berguna untuk menguatkan tulang. Dan yang kedua, mengatasi rematik tadi. Seandainya ada tulang yang keluar bukan pada tempatnya, sakitnya akan berangsur-angsur berkurang. Memang ada 2 yang tidak sehat, susu sama spritnya itu tidak sehat sama sekali. Karena itu boleh, tapi tidak boleh banyak, cuma 3 sendok. Kalau 3 sendok tidak akan ada berarti apa-apa. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau seandainya tidak mau konsumsi susu, mensi sama sprit, Bapak Ibu bisa gantikan dengan mengkonsumsi Bama Visio. Kenapa saya ngasih pandangan yang berbeda-beda seperti ini? Begini alasannya. Tidak semua orang kuat beli Bama Visio, harganya 250. Betul ya? Tetapi ketika mengkonsumsi mensi ditambah susu ditambah sprit jauh lebih murah. Nah, karena itu kenapa saya harus kasih gambaran seperti ini? Ingat, goal saya bukan kepingin jualan produknya, tapi saya ingin Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaatnya dengan semua kemampuan yang ada. Jadi itu tujuannya. Tapi kalau boleh, banyak juga yang komplain ke saya soalnya Pak, Bu. Loh Pak, ini susu kan tidak sehat, sprit kan tidak sehat. Ya gimana, saya sendiri kadang-kadang, ya saya minta maaf secara pribadi, tapi saya juga bukan hanya mengukur sehat dan tidaknya, tapi saya juga mengukur ekonominya. Jadi kenapa kok saya katakan mengukur ekonominya? Kalau seandainya saya cuma diem, hantam kromo, saya lebih mudah Bapak Ibu. Yang menjadi sulit adalah semua resep-resep saya selalu menghitungkan biayanya. Supaya kenapa? Saya tahu yang sakit itu rata-rata tanda kutip ya, sudah kehabisan semuanya. Kalau sakitnya 1 tahun mungkin masih belum apa-apa. Kalau sudah sakitnya 10 tahun, semuanya sudah tidak ada.
Nah, kalau sudah sakit 10 tahun kita mau bagaimana? Masa enggak diobati? Nah, karena itulah saya meminta maaf. Mungkin kadang-kadang ada beberapa yang kurang tepat, tapi tujuan saya bukan hanya untuk supaya terbaik, tapi bagaimana kita semua bisa sehat dengan biaya seminimal mungkin. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya pagi hari ini. Mari Pak Bambang kita mulai. Ini yang datang berapa orang Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula tati dalam suruh ngemplak tasik madu, Pak. Nggih, Pak. Keluhan kula saraf kecepit tulang belakang. Raose mriki dugi mriki gebas panas. Ibu, Nggih. status konsumsi Empro napa ngoten dereng? Anu Refam kalih Bekatul. Nggih. Nggih. Mangke ngeten nggih, Refamipun dilajengaken nggih Bu nggih. Terapinipun dilajengaken nggih. Anduk paringi sarem dikukus Nggih. dengan sari teninggilipun. Nggih.